dipanjatkan pada Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Sekarang hadis 204 ya. Udah sekarang 206 berarti. An Aisyata ya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Ada. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Man zalama fi da shibrin minal ardi man bayaniyah menjelaskan kida shibrin ya. Man zalama kida shibrin minal ardi, ayo. Man zalama kida shibrin minal ardi tuwikahu min sab'i ardina. Tuwikahu min sab'i ardina. Iya, aradina ya, aradina. Jama dari ardun, aradi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya atau bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man zalama qida shibrin, siapa yang berbuat zalim. Man zalama, siapa yang berbuat zalim. Ini jumlah syartiyah yang begini, barang siapa yang titik maka. Man zalama, siapa yang zalim, qida shibrin, sejengkal, meskipun sejengkal. Qida shibrin, meskipun sejengkal, minal ardi, dari tanah. Minal ardi, dari tanah. Tuwiqahu, maka akan dikalungkan. Tuwiqa, akan dikalungkan. Min sab'in ardina, 7. Nah, ada yang ke ekstrim, 7 lapis bumi katanya. Min sab'i ardina, 7 kali lipat. Nah, 7 kali lipat dari tanah. Ada 7 lapis bumi, ada gak? Lapis 7 lapis bumi. Ya. Man zalama qida shibrin, siapa yang zalim meskipun sejengkal, minal ardi, dari tanah. Tuwiqahu, akan dikalungkan. Min sab, maka akan dikalungkan. Min sab'i ardina, 7 lapis bumi. Sab'in, 7 lapis bumi. Ini hiperbola ya, yang begini pokoknya maksudnya berat banget gitu. Dolim itu meskipun sejengkal tanah, dosanya itu berat. Itu maksudnya. Ini kan min sab'i ardina itu ungkapan sesuatu yang dahsyat. Muttafaqun alaih. Oke, itu ya. Ada qida shibrin itu qidri shibrin, sejengkal tanah. Tuwakkihi tawaqahullahu min sab'i ardina kallafahullah nakla ma dzalama minha. Di sini mah Allah melipat gandakan. Nakla ma dzalama minha fil qiyamah ilal mahsyar. Allah akan kalungkan ama dzalama, apa yang dia zalimi itu, minha, darinya, di hari kiamat sampai kepada mahsyar. Wa yakunu, dan keadaannya itu qattuki fi unuki. Qattuki fi unuki, seperti kalung ya, dikalungkan di lehernya.
Berikut wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innallaha la yumli lidh-dhalimi. إن الله لا يملي للظالم La yumli lidh-dhalimi. Fa idza akhadahu lam yuflithu summa qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. وكذلك أخذ ربك إذا Qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa an Abi Musa, dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah la yumli akan memberi tangguh, memberi waktu ya. Memberi waktu, memberi tangguh. Sama aja. La yumli memberi tangguh lidzalim kepada orang zalim. Maksudnya nafaisuha. Napasnya. Innallaha sesungguhnya Allah la yumli lidzalim akan memberi tangguh kepada orang zalim. Akan memberi tangguh sesuai kehendak Allah lah waktunya. Fa idza akhadahu, apabila dia sudah menyiksa, fa idza maka apabila akhadahu dia sudah menyiksa. Jadi fi'il madhi itu memuat fa'ilnya. Fa'ilnya ya Allah. Apabila akhadahu dia sudah menyiksa, lam yuflithu, tidak akan melepaskannya. Lam yuflithu, maka tidak akan melepas. Lam yurud dari falata, tidak akan melepasnya. Suma kemudian qara'a, Nabi membaca. Suma kemudian qara'a membaca, siapa? Nabi. Failnya sudah ada di situ. Baca Quran dikutipan. Nah, satu ayat yang dikutip itu namanya maqulu qaulin. Maqulu qaulin itu jumlah yang menjadi maf'ul bih, yang menjadi objek. Nah, jumlah totalnya itu jadi maqulu qaulin namanya. Maqulu qaul. Posisinya fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Maksudnya maf'ul qaulin. Biasanya kutipan. Wa kadzalika, dan demikianlah akhdhu rabbika, siksaan Rabbmu, siksaan. Kalau akhdhu itu masdar berarti. Kalau akhadha fi'il madhi, akhadahu. Akhdhun, siksaan rabbika Tuhanmu. Asalnya ahdun ya, karena dimudofkan. Ahdu rabbika, siksaan Tuhanmu. Idza akhadal qura, apabila dia sudah menyiksa suatu kampung. Idza, apabila akhadha dia Allah sudah menyiksa, dia Allah sudah menyiksa al-qura, satu kampung. Wahya zalimah, wahya, dan dia kampung itu zalimah, zalim. Hiya, kenapa pakai hiya? Karena qura itu jama ya. Qaryatun jamanya qura, penduduk ya. Idza, apabila akhadha dia menyiksa al-qura, penduduk satu kampung lah gitu. Wahya zalimah. Terjemah sebetulnya yang zalim aja gitu. Tapi kalau satu-satu wahya sedang dia.
Dzaliman, dzalimatun, dzalim. Allah tidak akan melepaskan ya apabila dia sudah menyiksa, fa idza akhadhahu, apabila dia sudah menyiksanya, lam yuflithu. Seperti dalam Quran ini. Wa kadzalika, demikianlah akhdu rabbika, siksaan Tuhanmu, idza akhadha, apabila dia sudah menyiksa al-qura, penduduk suatu kampung, wahya dzalimah, yang dolim. Inna ahdahu, sesungguhnya siksanya, inna ahdahu, sesungguhnya siksanya, siksa Allah itu, siksanya, alimun syadid, amat. Alim itu pedih, syadidun sangat. Alimun syadid, sangat pedih, sangat pedih. Alimun, alim, alim, bukan ain, bukan alim, tapi alim itu pedih, syadid keras, sangat. Syadid jadi sadis. Surat Hud. Kalau pakai titik, sadid itu benar artinya. Qulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang sadid. Qaulan sadida ya. Qaulan sadida, ucapan yang benar. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yumli, akan menangguhkan lidzalimin, terhadap orang zalim. Namun fa idza akhadahu, apabila dia sudah menyiksanya, lam yuflithu, dia tidak akan yuflithu, dilepaskannya. Dia tidak akan melepaskannya. Summa qara'a, kemudian beliau membaca, wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, siksa Tuhanmu, idza, apabila akhadal qura, menyiksa penduduk kampung. Ini majaz, disebut kampungnya, yang dimaksud penduduknya. Seperti tanyalah kampung. Akhadal qura, menyiksa penduduk kampung. Sama dengan sodri, Robbi srohli sodri, disebut dada tuh bagian luar itu. Padahal yang dimaksud bagian dalamnya, yang menghuni dada itu. Yang dalam bahasa Arab pun majaz ya, majaz. Majaz itu metafor. Metafor macam-macam. Kan gak mungkin nanya ke kampung, maksudnya orangnya, nanya orang kampung. Tapi tanyalah kampung. Was'alil qaryah. Di sini juga akhadal qura, menyiksa kampung. Mana kampung disiksa? Penduduk satu kampung. Wahia, sedang penduduk kampung itu dzalimatun, dolim. Inna akhdahu, sesungguhnya siksanya, siksa Allah, alimun pedih, syadidun keras, atau alimun syadid, pedih, syadidun sangat, sangat pedih atau keras. Bisa satu lagi. Wa an muadzin ya radhiyallahu anhu qala. Di Mu'ad itu Arab ya, bukan ghair munsharif. Nama Arab Muadzin radhiyallahu anhu qala. Maksudnya Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal. Ini kan kemarin pernah dibaca. Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Iya, ba'asani, ni-nya itu maf'ulun bih. Ba'asa fi'il madhi, ni-nya maf'ulun bih, karena domir maka digabungkan dengan fi'il. Fa'ilnya di depan, Rasulullah, atau di belakang namanya ya. Rasulullah, fa'ilnya itu. Fa'il harus rofa,
ba'asani mengutus aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlah karena selingan namanya disebut jumlah mu'taridah. Sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu. Itu kan berbentuk jumlah. Tapi jumlah mu'taridah itu andai kata jumlah itu tidak ada, tidak merusak makna gitu. Jumlah selingan. Jumlah mu'taridah itu. Gelar itu jumlah mu'taridah. Almarhumah, Allah yarham, hafidhahullahu ta'ala. Itu jumlah mu'taridah. Kalau tidak ada juga tidak berpengaruh kepada makna sebuah ayat, sebuah hadis misalnya. Dibahasani telah mengutus aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak punya posisi i'rab, la mahallalaha minal i'rab, tidak punya posisi i'rab. Allah Ta'ala juga sama, Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu jumlah mu'taridah, tidak punya posisi i'rab. Dibaca aja begitu. Faqala lalu beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullahi fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u dzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim. Saya ulang ya. Fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan. Kok sama sih? Belum ya. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Iya. Qala dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala berkata, Ba'asani telah mengutusku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bersabda, innaka sesungguhnya kamu hai Mu'adz, ta'ti akan mendatangi siapa? Kauman, suatu kaum. Akan mendatangi kauman, suatu kaum, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Min ahli kitab, dari ahli kitab. Di Yaman,
ya. Di Yaman banyak orang Kristen. Min ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Dari dakwah pertama itu ajak mengucapkan la ilaha illallah. Memang rukun Islam pertama ya. Fad'uhum, maka dakwahi mereka, ajak mereka, dakwahi mereka, ajak mereka ila syahadati, kepada syahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, illallah, selain Allah, illallah, selain Allah. Wa anni, dan sesungguhnya aku Rasulullah, dan sesungguhnya aku Rasulullah. Fa'inhum, jika mereka, maka jika mereka, fa'inhum atau mentaati, mereka mentaati lidzalika, terhadap itu, terhadap syahadat tadi. Fa'inhum, maka jika mereka atau telah taat lidzalika, terhadap syahadatain, fa'alimhum, ajari mereka, maka ajari mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, qad iftarada, telah mewajibkan alaihim, atas mereka, khamsa salawatin, salat yang 5 waktu, salat yang 5 waktu, fi kulli yaumin, pada setiap hari, walailatin, dan malam. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, walailatin, dan malam. Fa inhum atau maka jika mereka mentaati lidzalika, terhadap salat 5 waktu salat. Lidzalika di sini 5 waktu salat. Lidzalika di atas syahadat ya. Fa inhum, maka jika mereka atau telah mentaati lidzalika 5 salawat, mengkono madkur itu, 5 salat 5 waktu. Fa'alimhu, maka ajari mereka, ajari mereka, allama yu'allimu, a'lim, atau allama yu'allimu. Fa'alimhum, ajari mereka, annallah, bahwa sesungguhnya Allah, qad iftarada, telah mempardukan, telah farada, mempardukan, mewajibkan, alaihim, atas mereka, sedekatan, zakat. Di sini sedekatan itu zakat maksudnya, sedekah juga boleh. Tukhadu, yang diambil, min agniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, min agniyaihim, dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu, diberikan atau dikembalikan di sini. Faturaddu, dikembalikan, ala fuqaraihim, kepada fakir. Tapi di sini maksudnya diberikan ya. Faturaddu, roda ya ruddu, itu mengembalikan. Sebenarnya itu logikanya kenapa menggunakan faturaddu, karena hak mereka kita kembalikan gitu. Mengembalikan hak mereka. Ya sama aja sih, diberikan juga. Di situ apa terjemahnya? Memberikan ya, diberikan ya, ala fuqaraihim, pada fuqaraihim, fakir di antara mereka. Di sini fakir miskin lah. Fa inhum, maka jika mereka atau taat, telah mentaati lidzalika, tentang zakat. Fa iyyaka, nah kalau sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, setelah itu apa? Fa iyyaka karaima amwalihim, maka hati-hatilah kamu, tinggalkan harta mereka. Fa iyyaka, maka hati-hatilah kamu, wa karaima amwalihim, dan tinggalkan harta mereka. Maksudnya jangan diganggu itu. Tinggalkan harta mereka. Harta itu haram, suci. Inna dima'akum wa amalakum wa aradakum haramun alaikum. Hati-hati, maka hati-hatilah, dan waqara ima amwalim, tinggalkan harta mereka, jangan diusik.
rakyat, maksudnya itu rakyat. Jangan diusik rakyat, itu kasihan tuh. Mau mengusik rakyat gampang, naikkan harga. Naikin harga. Tapi kalau pajak kan kuat kita juga sih. Kalau naikin pajak, kalau pajak kan untuk kita ya. Pajak itu urunan lah. Pajak itu urunan untuk untuk kehidupan bersama. Wattaqi, dan hati-hatilah. Hati-hatilah di sini. Wattaqi, hati-hatilah. Dakwatal madlum. Di sini dakwah sih doa. Dengan doanya orang yang dizolimi. Madlum isi maf'ul ya. Orang yang dizolimi, isi maf'ul. Hati-hatilah dakwatal madlum, orang yang dakwatal madlum, doanya orang yang dizolimi. Kenapa? Fa'inahu, karena sesungguhnya dia laisa bainaha, tidak ada di antara dia, tidak ada di antara bainaha kepada dakwah. Sesungguhnya dia orang yang di sini ke madlum. Fa'inahu, sesungguhnya orang yang dizolimi itu, sesungguhnya dia marji'u dhamirnya madlum. Tapi laisa bainaha, tidak ada bainaha antara dakwah, kan hak, tidak ada antara dakwah, antara doa ya, tidak ada. Fa'inu, sesungguhnya dia laisa, tidak ada bainaha antara doa wa bainallah, dan antara Allah, wa baina, dan antara Allah hijabun penghalang. Hijabun penghalang. Ada di hadis lain mah ada kalimat walau kana kafiron. Ittaqi dakwatal madlum walau kana kafiron. Itu di hadis lain. Hati-hatilah dengan doanya orang yang didolimi. Fa innahu, sungguhnya dia laisa, tidak ada bainah, antara dakwah, antara doa, wa bainallah, dan antara Allah itu hijabun penghalang. Maksudnya sangat dekat, dikabulkannya cepat sekali. Dakwatal madlum. Ada tuh di buku cerita Al-Ghazali yang kecil tuh, buku saku cerita-cerita hikmah Al-Ghazali itu. Tukang mancing dirampas ikannya sama raja itu. Udah dibawa, karena ikannya menarik itu, ikan itu menggigit sehingga rajanya itu bengkak sampai ke tangan. Dibawa ke tabib, nggak bisa ke tabib. Udah dipotong tangannya, amputasi, masih sakit juga. Ditanya ke ahli, ke ulama lah, emang kamu ngapain? Kerja. Saya mengambil ikan ini dari orang itu. Itu cikat. Datangi orang itu. Didatangi orang, minta maaf lah segala macam. Nggak ada lagi dakwahnya, obatannya ke situ. Bahkan dia tuh bukan sekedar tangannya itu, tapi dia sampai stres gitu, hilang ingatan gitu. Nah, emang kamu ditanya kalau waktu diambil ikan kamu itu, kamu minta apa sama Tuhan? Saya nggak minta apa-apa. Saya cuma begini aja, ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu padanya, sebagaimana Dia telah menunjukkan kekuasaannya padaku. Gitu doang. Dalam hati itu saya cuma bilang begini, tunjukkanlah kekuasaan-Mu padanya, sebagaimana hari ini Dia menunjukkan kekuasaannya padaku. Ayo, gitu doang. Nah, setelah dimaafkan maka sembuhlah, katanya raja itu. Nah, itu bukan raja lah, di situ tokoh di kampung lah. Dah, tinggal bapak-bapak ya. Demikian, ini 3 hadis ini sama intinya, supaya menjauhi kedoliman. Nah, dan paling disegarakan di dunia ini ada lagi, yaitu dolim kepada
Ada yang disegerakan. ada disegerakan ya. Al-baghyu wa uququl walidain. Ya. Ada 2 dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama al-baghyu, sewenang-wenang. Al-baghyu dolim juga, dolim. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, itu disegerakan di dunia. Al-baghyu, kedoliman yang paling besar ada dolim kepada keluarga sendiri, kepada keluarga sendiri, kepada istri dan anak. Pastilah, sebagaimana dosa kepada yang gede, paling gede juga terhadap orang itu kepada orang tua. Tapi kedoliman dari orang tua ke anak dan istri. Yang dolim itu yang kuat kepada yang lemah, yang tinggi kepada yang bawah. Gak ada dolim itu bawah ke atas tuh, gak ada. Bawah ke atasnya bukan dolim, lawannya adalah khianat, gitu. Dengki. Atas ke bawah ke atas itu dolim gak ada. Mana dolim gimana? Orang posisinya di bawah. Yang namanya dolim itu ke bawah pasti. Ke bawah kita kepada yang dikuasai. Dari bawah ke atas mah, nah ini dengki. Dengki itu kemudian khianat gitu. Siapa lagi? Dendam. Nah, dendam itu. Dendam itu ke atas. Atau ke samping ya, ke lempeng boleh. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.